Perkenalkan, nama saya Sagita Febinila Saputri, NPM 19103010057 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah kasus berita yang menurut saya melanggar Undang-Undang Penyiaran. Berita ini disampaikan oleh Bulletin News pada tanggal 31 Oktober tahun 2020 yang berisi mengenai pengeroyokan oleh anggota geng motor gede kepada 2 anggota TNI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan pemecahan kaca mobil serta kaca spion oleh rombongan motor gede tersebut kepada mobil warga yang berpapasan dengan mereka di jalan. Belum diketahui latar belakang mengapa rombongan motor gede tersebut mengeroyok 2 anggota TNI ini. Tetapi dapat dipastikan berdasarkan video yang disematkan di dalam berita bahwa adanya pengeroyokan yang dilakukan oleh rombongan motor gede ini kepada 2 anggota TNI ini yang bekerja di Satuan Kodim 0304 Sumatera Barat. Bahkan ada beberapa polisi dan teman korban yang ingin melerai pertengkaran ini. Tetapi orang yang ingin melerai ini malah ikut terseret dan hampir dipukuli juga. Setelah adanya kisruh ini, rombongan motor gede ini dibawa atau digiring ke Polres Bukit Tinggi. Dan setelah viralnya video ini, 8 anggota motor gede yang diduga sebagai pelaku membacakan permintaan maaf secara berulang kali kepada Kodim 0304 dan anggota TNI yang menjadi korban. Secara pribadi pun, Ketua rombongan motor gede mengucapkan permintaan maaf kepada Kodim 0304 serta kepada korban. Setelah pertengkaran, korban langsung dibawa ke rumah sakit tentara dan pihak dokter mengatakan bahwa Serda MIS mengalami luka sobek pada bibir bagian atas dan Serda SY mengalami memar pada kepala bagian belakang. Selain pemukulan ini, ada salah satu warga juga yang mengaku bahwa kaca mobil serta spion mobilnya dipecahkan menggunakan benda keras oleh rombongan motor gede ini. Dia merasa bahwa kemungkinan pemecahan itu terjadi karena dia tidak memberikan jalan kepada rombongan motor gede ini. Bukan karena dia tidak ingin memberikan jalan, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan dia memberikan jalan. Tetapi untuk kasus pemecahan ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari kasus ini terlihat bahwa adanya tindak kekerasan, dan yang menjadi kesalahan atau pelanggaran Undang-Undang Penyiaran ialah video yang disematkan di dalam berita ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana korban didorong dan dipukuli. Padahal berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Bab 4 Bagian pertama mengenai isi siaran, pasal 36 ayat 5 tertulis bahwa isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat-obatan terlarang. Jadi ini termasuk adanya kesalahan atau pelanggaran undang-undang karena di berita ini diperlihatkan dengan jelas bagaimana adegan kekerasan itu. Jadi sebaiknya pihak televisi lebih lagi atau lebih memberi perhatian agar sebaiknya seperti tindak kekerasan itu diberi blur atau sensor agar tidak melanggar Undang-Undang Penyiaran. Terima kasih, itu adalah penjabaran saya atau analisis saya mengenai suatu kasus berita yang menurut saya melanggar Undang-Undang Penyiaran.